Materi tematik kelas 6, tema 6, subtema 3, Masyarakat Sejahtera Negara Kuat, pembelajaran 6. Kompetensi dasar PPKN 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8. SBDP 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata, ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Ayo membaca. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentor Rahma Indriadi 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha, Rabu 4 Februari 2015, bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan, pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap WP, baik perorangan maupun instansi dapat menyampaikan laporan pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh karena dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana, dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan atau nangim. Berikut adalah perbandingan informasi yang didapatkan setelah membaca judul teks,
dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Informasi yang didapat saat hanya membaca judul bacaan tersebut adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Kemudian, informasi yang didapat saat setelah membaca teks adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Kesimpulan, judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Sebagai warga negara yang baik, saya selaku pelajar melaksanakan tanggung jawab dengan belajar yang giat. Ayo mengamati. Gambar bertuliskan jagalah kebersihan lingkungan sekolah ini menunjukkan contoh sebuah poster. Poster termasuk reklame media visual. Masih ingatkah kalian apa itu reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada halayak ramai. Media reklame diantaranya reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dilihat dari pemasangannya. Ada reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di tempat yang strategis yang bisa dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Berikut ciri-ciri poster. 1. Poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. 2. Tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna. 3. Kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. 4. Poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, sekarang kalian silakan perhatikan langkah-langkah membuat poster. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti gambar berikut ini. 2. Buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. 3. Sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis, menguatkan spidol atau krayon. 4. Tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama.
Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. 5. Warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.